Oke, kita lanjutkan tentang gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan saat melaju di jalan datar atau bergerak maju. Nah, seperti di video sebelumnya bahwa dalam suatu kendaraan itu ada gaya berat total, kemudian ada gaya normal atau gaya reaksi pada sumbu depan dan sumbu belakang karena dia hanya dua sumbu. Contohnya ada W gaya aksi dilawan oleh gaya reaksi yaitu WF dan WR. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya tentang kendaraan dalam posisi diam. Kemudian karena dia melaju, misalkan ini adalah penggerak roda belakang, maka akan muncul gaya traksi. Ketika kendaraan ini adalah kendaraan penggerak belakang, maka akan muncul FT di sini. Dia akan mendorong kendaraan melaju ke depan atau ke kiri. Nah, gaya FT, gaya dorong ini disebut dengan gaya traksi atau gaya dorong. Nah, ini gaya traksi ini itu tidak lain atau tidak bukan, dia adalah gaya gesek. Jadi gaya traksi itu adalah gaya gesek, sama aja dengan gaya gesek maupun gaya dorong. Nah, berapa gaya besarnya gaya traksi atau gaya dorong ini? Gaya dorong FT atau gaya traksi FT atau gaya gesek FT itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah dari torsi mesin, tentu saja dari mesin karena dia adalah sumber penggeraknya dari mesin. Yang kedua adalah koefisien gesek. Jadi besarnya gaya dorong pada kendaraan dipengaruhi oleh torsi mesin dan dipengaruhi oleh gesekan antara ban dengan jalan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari torsi mesin maupun dari gesekan antara ban dengan jalan. Nah, sebelum kita bahas tentang gaya torsi FT ini berapa besarnya, kita review tentang aliran torsi mesin menuju roda. Jadi ini adalah skema dari mesin menuju gaya traksi FT. Ini adalah mesinnya, kemudian ada kopling, ini ada transmisi, ini ada gardan, ini ada as roda, dan ini adalah roda kendaraan. Nah, dari mesin itu akan muncul atau menghasilkan torsi engine TE. Nah, dari torsi engine nanti diperbesar torsinya melalui transmisi menjadi T transmisi. T adalah output dari transmisi. Nah, dari transmisi ini kemudian diperbesar lagi melalui gardan sehingga menjadi TP, torsi poros. Nah, torsi poros ini diteruskan ke roda. Nah, ketika roda dikenai oleh torsi poros dari mesin, ini akan muncul gaya gesek FT. Jadi gaya torsi poros atau torsi roda ini akan dilawan oleh FT. Ingat prinsip keseimbangan, ada gaya aksi maka akan ada gaya reaksi. Ini torsi TP itu akan dilawan oleh torsi akibat FT. Ingat, ini adalah gaya, kemudian lengannya adalah jari-jari roda. Gaya kalikan jari-jari roda, gaya kalikan jarak itu akan menimbulkan momen. Maka torsi akibat mesin TP itu akan dilawan oleh gaya gesek FT. Ini EWR ini adalah gaya pada sumbu belakang, contohnya gaya pada sumbu satu roda, ini akan dilawan oleh gaya normal WR sama. Oke, bagaimana kita menentukan besarnya gaya traksi ini atau gaya gesek ini? Nah, gaya gesek, untuk memahami gaya gesek ini kita akan coba memperbesar elemen yang ada di sini. Bagian yang di sini itu akan kita perbesar menjadi seperti ini. Jadi ini bagian kecil dari ban kita potong menjadi kotak ini, mepet di tanah. Nah, akibat gaya torsi ini maka akan muncul FP. Ingat bahwa torsi itu adalah gaya kalikan lengan. Ini torsi adalah gaya kalikan lengan. Maka gayanya itu tinggal kita bagi, yaitu torsi dibagi dengan radius. Torsi dibagi dengan radius maka akan menjadi FP. FP ini adalah gaya tarik pada komponen ban. Jadi ini kita anggap aja ini kita potong kecil menjadi kotak seperti ini adalah komponen ban. Nah, FP ini adalah gaya tarik itu akibat torsi mesin, yaitu TP dibagi dengan R. Karena kan torsi jadikan gaya, berarti kita tinggal bagi dengan lengan atau jari-jarinya dalam hal ini, jari-jari roda. Jadi ini adalah gaya dorongnya atau gaya tarik akibat torsi. Nah, sebuah balok karet kita berikan gaya tarik ke kanan sebesar FP, maka akan muncul reaksi berupa gaya gesek
antara permukaan ban dengan jalan kita namakan dengan Ft. Ini adalah gaya gesek. Nah, ini samakan arah gayanya ini ke kiri, ini juga gaya geseknya ke kiri. Nah, pertanyaannya berapa nilai Ft? Nah, karena kita lihat ini adalah basic dari gesekan, maka kita harus memahami prinsip gesekan sebelum kita bisa menentukan berapa besarannya Ft, gaya traksi yang dipengaruhi oleh gaya dorong atau torsi mesin. Oke, kita akan fokus ke prinsip gesekan. Kita akan memperjelas lagi hubungan antara gaya tarik akibat torsi mesin Fp dengan gaya gesek akibat atau gaya traksi. Fp ini adalah akibat torsi mesin, kita sudah bahas di sebelumnya rumusnya. Fp adalah torsi poros atau torsi roda dibagi dengan radius dari mesin. Kemudian ini akan muncul gaya traksi Ft. Wr ini adalah gaya normal atau beban satu roda, sedangkan N ke atas ini adalah gaya normalnya, di mana gaya normal itu sama dengan gaya WR ini. Karena ada aksi, ada reaksi saling menghilangkan. Nah, sedangkan Fp ini adalah akibat torsi roda, itu akan dilawan oleh gaya gesek Ft. Nah, dalam gesekan itu dikenal dua jenis koefisien gesek, yaitu pertama koefisien gesek statik disimbolkan dengan μs, koefisien gesek statik, dan yang kedua adalah koefisien gesek kinetik disimbolkan dengan μk. μs statik, μk kinetik. Nah, bagaimana kurva hubungan antara gaya tarik Fp dengan gaya gesek Ft? Kita bisa lihat di kurva ini, di mana di sumbu mendatarnya itu adalah Fp, gaya tarik akibat, dan ini adalah gaya tarik pada balok atau gaya tarik akibat torsi mesin Fp. Kemudian ini adalah gaya traksi, itu gaya geseknya. Nah, kurvanya adalah seperti ini. Yang pertama-tama dia lurus, saat dia mencapai puncak maka dia akan turun. Nah, berapa titik puncaknya ini atau maksimumnya ini? Maksimumnya ini adalah μs kalikan n, yaitu koefisien gesek statik dikalikan dengan gaya normalnya. Ini adalah kondisi maksimumnya. Ketika lebih dari gaya gesek maksimum, dia akan menjadi gaya gesek kinetik, μk kalikan n. Ini adalah gaya gesek statik atau maksimumnya, sedangkan di sini adalah gaya gesek kinetik, yaitu μk kalikan n, karena nilai μk itu lebih kecil dari μs. Nah, yang perlu kita pahami dari kurva ini adalah sebelum mencapai puncak, sebelah kiri puncak, itu posisi baloknya ini dia posisi diam. Nah, ketika melebihi puncak, yaitu sebelah kanan sini, dia akan bergerak. Ini Fp. Jadi ketika Fp itu melebihi dari μs kalikan n, nih, lebih ke sana, maka dia akan bergerak dan menjadi gaya gesek kinetik. Ketika Fp-nya itu kurang dari μs kalikan n di sebelah kiri sini, maka gaya gesek itu akan sama dengan Fp. Gaya tariknya itu akan sama dengan gaya gesek, atau gaya gesek itu sama dengan gaya tarik jika gaya tariknya itu kurang dari μs kalikan n. Masih diam. Misalkan ini lurus, berarti sama ya, Fp sini misalkan 1, di sini juga 1, ini 2, 2. Gaya geseknya, gaya tariknya 3 Newton, gaya geseknya juga 3 Newton terus sama sampai dia mencapai puncak, yaitu μs kalikan n. Ketika gaya tariknya itu melebihi dari μs kalikan n, maka dia akan bergerak dan menjadi gaya gesek kinetik. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kesimpulan dari kurva ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika gaya tarik Fp kurang atau sama dengan μs kalikan n, jika Fp itu kurang atau sama dengan μs kalikan n, maka benda diam. Nah, karena benda diam, maka gaya traksinya itu akan sama dengan Fp. Gaya traksi akan sama dengan gaya Fp, atau gaya geseknya, Ft kan gaya gesek ya, gaya gesek akan sama dengan gaya tariknya ketika gaya tariknya itu kurang dari μs kalikan n, kurang atau sama dengan. Nah, ketika gaya tariknya itu melebihi μs kalikan n, maka benda akan bergerak. Nah, ketika benda bergerak, maka
gaya geseknya, sorry ini Ft ya harusnya, gaya geseknya itu akan sama dengan mu k kalikan n, sorry, akan saya ganti. Ini adalah ini Ft, atau gaya gesek. Jadi ketika gaya tariknya itu melebihi dari mu s kalikan n, melebihi gaya gesek maksimumnya, maka gaya geseknya itu akan sama dengan mu k kalikan n, yaitu di sini kinetiknya. Oke, dari pemahaman ini maka kita bisa memahami tentang apa yang terjadi di roda ini. Maka ini saya akan berikan satu soal seperti ini. Soal, diketahui koefisien gesek statik antara ban dengan aspal kering atau mu s itu sama dengan 0,8. Kemudian juga sudah diketahui koefisien gesek kinetik antara ban dengan aspal kering atau mu k itu sama dengan 0,7. Seperti yang kita bahas tadi bahwa koefisien gesek kinetik itu biasanya lebih kecil dari koefisien gesek statik. Nah, kemudian gaya normal roda itu 500 kg. Ini masanya, maka gayanya adalah 5000 Newton. Gaya normal roda itu adalah 5000 Newton karena kan massa kalikan percepatan gravitasi bumi, 500 kalikan 10 maka 5000 Newton. Dan jari-jari roda 0,25 meter. Nah, dari yang diketahui ini yaitu mu s, mu k, kemudian gaya normal n, jari-jari roda r diketahui, maka ini adalah pertanyaannya. Jika torsi poros atau torsi roda itu adalah 200 Nm, yang A, yang B-nya 500 Nm, yang C 1000 Nm, yang terakhir adalah 1200 Nm. Ini berarti roda itu anggaplah dikasih 4 kali torsi. Nah, dari masing-masing torsi poros ini coba Anda hitung berapa gaya traksinya atau Ft-nya atau gaya dorongnya itu berapa. Kemudian roda mengalami spinning atau slip atau tidak. Maksudnya spinning itu seperti ini. Spinning itu roda berputar. Jadi misalkan yang kewajar roda ya. Ini roda. Kalau spinning itu dia berputar. Berputar tapi gini. Maksudnya dia berputar gini. Spinning. Slip lah ya, slip, spinning. Artinya permukaan roda itu sliding terhadap aspal. Kalau dia tidak spinning itu berarti dia seperti pada umumnya roda, ketika roda berputar maka dia juga akan bergerak. Jadi pertanyaan itu ya, Anda coba kerjakan ini. Misalkan ini A 200 Nm, itu berapa gaya traksi, gaya dorong pada rodanya, kemudian roda itu spinning atau tidak, dia slip atau tidak. 500 Newton, Anda hitung juga berapa gaya traksinya, dia spinning atau tidak. 1000 Nm, ini berapa gaya traksinya dan roda mengalami spinning atau tidak. Begitu juga dengan yang 1200 Nm, itu roda mengalami spinning atau tidak. Jadi silakan Anda kerjakan untuk memahami konsep dari gaya gesek yang kita aplikasikan di kendaraan untuk menghitung gaya traksi. Oke, untuk mengerjakan ini Anda perlu ini tadi ya, pahami tentang ini dan juga konsep ini. Oke, demikian untuk video yang kedua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.